Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini di mata kuliah Psikologi Industri ini saya Aib Nursan, jurusan Teknik Industri, kelas IE 18D1 akan mempresentasikan hasil resum jurnal yang berjudul Praktik Lobi dan Negosiasi oleh Legislator sebagai Bentuk Komunikasi Politik yang disusun oleh Ardianto, Guntur F. Trisanto, Irwansyah, Niken Febrina Ernung Tias, Syahrul Hidayanto. Pendahuluan. Praktik lobi dan negosiasi oleh pejabat pemerintah sudah menjadi hal yang lumrah untuk ditemui di berbagai negara di dunia. Menurut Josh, tahun 2011, lobi atau representasi kepentingan erat kaitannya dengan politisi atau otoritas administratif yang biasanya menyasar kelompok tertentu. Lobi bertujuan untuk mendapatkan pengaruh yang pasti dan seolah-olah hampir bisa diukur pada keputusan politik tertentu. Jika lobi membahas konten yang cenderung sensitif, maka kerahasiaan dan kebijaksanaan menjadi penting. Sementara negosiasi diartikan sebagai salah satu pendekatan untuk mengelola konflik dalam setting antar pribadi, kelompok, organisasi, masyarakat, dan internasional. Negosiasi dapat ditemukan dalam banyak setting sosial seperti transaksi pembeli, penjual, transaksi bisnis, pekerja manajemen, hubungan pernikahan, situasi penyanderaan, dan sebagainya. Pendekatan komunikatif pada negosiasi berfokus pada elemen interaktif dalam proses negosiasi seperti simbol, pesan, dan bahasa yang digunakan untuk menyusun rencana, membingkai masalah, dan membujuk orang lain dalam proses mencapai kesepakatan. Barge tahun 2009. Di Indonesia, salah satu kasus yang berhubungan dengan praktik lobi dan negosiasi yang sempat menjadi sorotan media massa adalah masuknya rancangan undang-undang atau RUU konsultan pajak dalam penyusunan program legislasi nasional atau prolegnas di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Balik DPR mengungkapkan bahwa tujuan utama RUU konsultan pajak adalah meningkatkan penerimaan pajak negara. Meskipun sempat menuai polemik, faktanya RUU konsultan pajak berhasil masuk daftar prolegnas prioritas tahun 2018. Di balik keberhasilannya, tentu ada praktik lobi dan negosiasi oleh pihak yang berkepentingan. Tentu tidaklah mudah mengawal RUU konsultan pajak, mengingat panjangnya proses penetapan prolegnas yang dimulai dari penyusunan, pembahasan, dan penetapan prolegnas yang dilakukan bersama balik DPR, DPD, dan pemerintah. Penelitian ini penting karena bertujuan untuk memahami bagaimana pelobi dalam konteks penelitian ini adalah legislator melakukan lobi dan negosiasi berdasarkan pendekatan komunikasi sehingga berhasil meloloskan RUU konsultan pajak ke dalam prolegnas prioritas tahun 2018. Tinjauan pustaka. Yang pertama, elemen komunikator politik. Setiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi tentang politik, namun melakukan kegiatan tersebut secara konsisten masih relatif sedikit, padahal komunikator politik memiliki andil besar dalam proses pembuatan opini publik, menurut Syahreza tahun 2018. Nomor 2 yaitu konseptualisasi lobi. Menurut Zorak tahun 1990, lobi akan selalu menjadi bagian dari sistem politik dan legislatif sebuah negara. Zorak tahun 1990 menjelaskan, istilah lobi telah banyak didefinisikan dengan berbagai cara. Tetapi pada dasarnya, lobi adalah hak setiap warga negara atau kelompok kepentingan untuk mengajukan petisi kepada pemerintah atau kongres dan memberikan informasi yang dirancang untuk mempengaruhi bagian atau menggagalkan undang-undang. Yang ketiga, konseptualisasi negosiasi. Negosiasi adalah dialog antara dua orang atau lebih yang dimaksudkan untuk mencapai pemahaman, menyelesaikan perbedaan, atau mendapatkan keuntungan dalam hasil dialog. Untuk menghasilkan kesepakatan tentang tindakan, untuk tawar-menawar demi keuntungan individu atau kolektif, dan untuk memenuhi berbagai kepentingan dari dua pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Yang keempat yaitu negosiasi dan komunikasi.
Menurut Bargay tahun 2009 menjelaskan bahwa terdapat 3 kegiatan komunikasi yang penting dan saling berkaitan dalam konsep negosiasi, yaitu membingkai framing, menyusun strategi, dan mengelola hubungan. Metode penelitian. Pendekatan penelitian yang dipilih adalah kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang pengalaman, makna, dan perspektif paling sering dari sudut pandang informan. Data-data kualitatif biasanya tidak dapat dihitung atau diukur menurut Hamburg, Kirkman, dan Delacy tahun 2016. Pada kasus RUU konsultan pajak, konstituen utama MM adalah IKP. MM mengatakan bahwa ia menjalin komunikasi yang intens dengan IKP dan bertindak sebagai agen yang mewakili posisi dan kepentingan IKP di DPR. IKP sendiri dapat mewakili suara publik dan berdampak mempengaruhi keputusan pemangku kepentingan. Terus kemudian temuan dan bahasan. Komunikator politik, politisi partisan dan kepentingan partai. Politisi partisan memang sering dikaitkan dengan keberpihakan terhadap kepentingan partai. Maka tidak salah jika dikatakan bahwa politisi partisan menggambarkan partai. Jika mesin kekuatan partai tidak cukup, maka politisi akan mengajak mereka yang berada di luar partai untuk bersekutu dan membantu menyebarluaskan agenda partai kepada masyarakat yang lebih luas. Mereka inilah yang kemudian disebut sebagai partisan partai politik. Salah satu langkah yang kemudian diwujudkan oleh Partai Golkar adalah dengan menjadi inisiator RUU Konsultan Pajak. Rekam jejak RUU Konsultan Pajak. Berdasarkan situs dpr.go.id, RUU Konsultan Pajak pertama kali diinisiasi pada tahun 2016 oleh fraksi Partai Golongan Karya atau Golkar. Pada Mei 2018, RUU Konsultan Pajak sudah berada dalam tahap harmonisasi dengan Balik DPR. Di tahun 2019, RUU Konsultan Pajak ditargetkan segera rampung kemudian disahkan menjadi undang-undang atau RUU. Kemudian proses lobby dan negosiasi di DPR. Ketika melakukan lobby kepada pemangku kepentingan, MM memang tidak bekerja sendiri. Ia merangkul IKP sebagai organisasi yang juga mendapatkan keuntungan jika RUU Konsultan Pajak disahkan oleh pemerintah. IKP mendukung secara penuh inisiasi RUU tersebut, menjalin hubungan yang baik dengan kelompok yang memiliki kepentingan yang sama dengannya. Mengajak kelompok untuk menjadi mitra koalisi memang rumit, apalagi jika kelompok tersebut memiliki kepentingan yang tumpang tindih, menurut Kronik dan Hout tahun 1984. Setelah koalisi terbentuk dan hasil riset dan laporan telah disiapkan, kegiatan selanjutnya adalah menjalin komunikasi dengan individu atau kelompok yang berpengaruh. Fraksi Partai Golkar sendiri sebagai inisiator RUU Konsultan Pajak memang cukup berhasil menjalin kontak dengan individu atau kelompok berpengaruh di DPR. Dalam rapat mendengarkan laporan panitia kerja terkait RUU Konsultan Pajak pada Juli 2018, mayoritas fraksi partai merespon positif usulan RUU Konsultan Pajak. Hasil rapat tersebut menyimpulkan bahwa RUU Konsultan Pajak direstui Balik DPR untuk dilanjutkan pembahasannya. Proses lobby dan negosiasi di DPR. Komponen selanjutnya dalam kegiatan lobby adalah menyiapkan pembicara dan saksi ahli. MM sebagai legislator sekaligus inisiator RUU Konsultan Pajak memang memposisikan dirinya sebagai pembicara utama. MM yang memiliki background pendidikan diploma 3 perpajakan, sarjana ekonomi, magister hukum bisnis, serta pengalaman kerja sebagai mantan pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pajak, memiliki pengetahuan yang mendalam tentang konsultan pajak. Sebelum pelobi fokus pada dalam debat, mereka juga harus mengumpulkan informasi dari para saksi ahli yang mampu memberikan data yang mendukung pandangan mereka. Dalam proses negosiasi, hal yang pertama yang dilakukan MM beserta mitra koalisi adalah mengonstruksi isu melalui argumen, narasi, justifikasi, hingga pembuatan kasus yang tersusun rapi dalam konsisten. Sebagai contoh, mereka berkali-kali menyebut di banyak liputan media massa bahwa RUU Konsultan Pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak negara dan memberikan edukasi serta informasi kepada para wajib pajak. Proses lobby dan negosiasi di DPR. Pada kasus RUU Konsultan Pajak,
konstituen utama MM adalah IKPI. MM mengatakan bahwa ia menjalin komunikasi yang intens dengan IKPI dan bertindak sebagai agen yang mewakili posisi dan kepentingan IKPI di DPR. IKPI sendiri mewakili suara publik dan berdampak mempengaruhi keputusan pemangku kepentingan. MM menemukan adanya gangguan. Gangguan tersebut datang dari akademisi dan pakar perpajakan yang kontra dengan RUU konsultan pajak. Para pihak yang kontra menyebut bahwa RUU tersebut hanya akan menguntungkan satu organisasi tertentu dan bukan bagian dari reformasi perpajakan. RUU konsultan pajak juga sebaiknya diharmoniskan dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP yang saat ini juga sedang dibahas di DPR. Sementara Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak Universitas Indonesia, Hula Rosdiana yang mewakili kalangan akademis, menjelaskan bahwa RUU konsultan pajak dapat mendegradasi peran pemerintah. Rosdiana juga secara khusus meminta DPR mengakomodir kepentingan dunia pendidikan terutama yang terkait dengan perpajakan dalam RUU konsultan pajak. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini. Yang pertama, MM sebagai komunikator politik mendapatkan posisinya sebagai politisi partisan yang melakukan lobby dan negosiasi. Berdasarkan kepentingan partainya dan IKPI sebagai organisasi yang diklaim akan diuntungkan jika RUU konsultan pajak disahkan pemerintah. Kedua, lima area dasar kegiatan lobby yang dijalankan MM diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjalin koalisi dengan organisasi berpengaruh yaitu IKPI yang memiliki kepentingan yang sama. Yang kedua, melakukan riset pendahuluan dan persiapkan laporan untuk dibahas saat rapat pembahasan. Kemudian yang ketiga, melakukan riset pendahuluan dan persiapan laporan untuk dibahas saat rapat pembahasan. Yang keempat yaitu menetapkan MM sebagai pembicara sekaligus saksi ahli dan terakhir. Dan yang kelima yaitu mempersiapkan diri dalam debat di DPR. Masih kesimpulan, dalam proses negosiasi, MM beserta mitra koalisi mengonstruksi narasi yang disebarluaskan kepada publik dan pemangku kepentingan yaitu RUU konsultan pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak negara dan memberikan edukasi serta informasi kepada para wajib pajak. Kemudian strategi negosiasi yang dipilih MM adalah strategi interaktif yang terbuka terhadap masukan, jujur dengan kepentingan, dan menghasilkan solusi yang saling menguntungkan. Selain itu, MM juga secara aktif mengelola hubungan dengan IKPI yang dalam konsep negosiasi disebut sebagai konstituen. Keempat, meskipun menemui gangguan saat proses lobby dan negosiasi di DPR, MM berhasil meyakinkan para pemangku kepentingan untuk merestui RUU konsultan pajak masuk dalam daftar prolegnas prioritas tahun 2018. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.